undang-undang ini atau revisi undang-undang minerba ini termasuk cepat pembahasannya oleh Panja karena kurang dari 2 minggu sudah bisa selesai oleh Panja. Padahal kadang-kadang undang-undang itu bisa lama begitu. Sebaliknya juga misalnya seperti undang-undang migas juga sampai hari ini nasibnya nggak jelas. Itu juga jadi undang-undang di DPR ini bisa cepat bisa lama. Nah, kembali ke saya kira ke slide 1 dulu, slide 2 boleh? Oke. Ya. Saya melihat pada konstitusionalitas dari undang-undang minerba ini. Ya, memang masih banyak persoalan yang ataupun yang mempersoalkan mengenai konstitusionalitasnya ini. Jadi sejauh mana undang-undang ini selaras dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, yaitu khususnya ayat 2 dan ayat 3. Karena bagaimanapun pasal 3 ini menjadi roh, ataupun pasal 2 dan pasal 33 ini menjadi roh daripada undang-undang ini. Dan banyak undang-undang turunan dari pasal 33 ini. Nah, salah satunya adalah undang-undang minerba ini. Nah, ya saya menyoroti juga bahwa karena cabang-cabang produksi yang penting bagi negara menguasai hajat hidup orang banyak ini definisinya juga masih abstrak. Kadang ada cabang-cabang produksi yang penting tapi belum tentu menguasai hajat hidup orang banyak. Demikian pula ada mungkin cabang-cabang produksi yang dianggap tidak terlalu penting, tapi justru menguasai hajat hidup orang banyak. Sehingga kadang-kadang penafsiran ini yang masih sering tidak bisa diselaraskan dengan penyusunan undang-undang. Sehingga itu saya yakin bahwa undang-undang ini akan tetap diujikan ke MK. Maksud saya judicial review gitu. Kemudian ke slide 2. Nah, undang-undang ini tentu punya urgensi. Nah, salah satu yang saya sebut pertama di sini adalah mengenai permasalahan kewenangan perizinan. Nah, kewenangan perizinan ini sejak dimunculkan dalam Undang-Undang Minerba nomor 4 tahun 2009 itu misalnya soal penerbitan IUP itu sampai dengan pemerintah kabupaten kota itu bisa menerbitkan IUP. Nah, kemudian terjadi revisi undang-undang pemerintahan daerah yang melahirkan undang-undang nomor 23 tahun 2014. Nah, di mana ada pembagian urusan pemerintahan. Nah, salah satunya adalah mengenai bidang energi dan sumber daya mineral, di mana pemerintah pusat berbagi dengan pemerintah provinsi dan otomatis menghilangkan kewenangan dari pemerintah kabupaten kota. Nah, oleh karena itu kabupaten kota seketika kehilangan kewenangan untuk menerbitkan IUP. Padahal antara undang-undang sebelumnya dengan sampai dengan Undang-Undang nomor 23 2004 ini disahkan, sudah begitu banyak IUP yang dikeluarkan oleh para bupati dan wali kota. Kemudian selain daripada itu, undang-undang ini pada saat proses revisi itu kemudian muncul juga RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law. Nah, ternyata visi yang diangkat oleh Omnibus Law itu adalah semua kewenangan itu dikembalikan ke pusat. Akhirnya undang-undang ini juga pada ujung-ujung pembahasan juga melakukan penyesuaian dalam rangka mengantisipasi undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. Sehingga semua kewenangan sekarang ada di tangan pemerintah pusat. Nah, jadi ya seperti yang saya tulis bahwa undang-undang ini seperti
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 67, pokok-pokok pertambangan itu masih zaman Orde Baru. Tapi sedikit berbeda ataupun berbedanya itu adalah rezimnya tetap rezim izin, tidak menggunakan rezim kontrak atau konsesi seperti pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 67. Nah, kemudian ada juga permasalahan kewenangan di sini, kewenangan perizinan antar sektor, yaitu mengenai izin smelter. Nah, selama ini smelter itu ada yang diberikan izin atau melalui Kementerian SDM, dan ada juga yang melalui Kementerian Perindustrian. Nah, selama ini dua-duanya berjalan beriringan, tapi kemudian saya ingat bahwa ketika penyusunan daftar inventarisasi masalah DIM daripada RUU Minerba ini, itu sempat macet karena Menteri Perindustrian meminta supaya semua smelter harus dikembalikan izinnya menjadi izin Kementerian Perindustrian. Nah, kemudian pihak Kementerian SDM tetap bertahan, akhirnya deadlock. Dan ternyata juga undang-undang yang terakhir ini, hasil revisi ini juga tidak menyelesaikan perbedaan itu. Kembali kepada posisi lama bahwa masing-masing memberikan izin, hanya bedanya bahwa kalau smelternya itu terintegrasi dengan tambang, maka izinnya dikeluarkan oleh Kementerian SDM, dan kemudian kalau hanya smelter untuk mengolah saja dan kemudian memurnikan, itu rezimnya bisa dikeluarkan, izinnya bisa dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian. Lanjut. Slide berikutnya. Nah, pada undang-undang ini juga itu ada namanya penguatan konsep wilayah pertambangan. Artinya apa? Bahwa benar-benar ada jaminan dari pemerintah dan pemerintah daerah, tidak akan ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan wilayah izin usaha pertambangan. Dan ini memang memberi kepastian hukum kepada para investor. Namun demikian, sebetulnya pernah di tahun 2017 itu Kementerian SDM membuat upaya untuk membuat peta standar wilayah pertambangan. Nah, ini saya melihat tidak dibunyikan secara langsung dalam undang-undang ini. Padahal peta standar wilayah pertambangan itu merupakan instrumen yang cukup efektif untuk bisa mengontrol supaya tidak terjadi tumpang tindih, bagaimana pemberian rekomendasi kawasan hutan, dan demikian juga tidak ada untuk mengontrol penerimaan negara dari penerbitan izin-izin itu. Ya, kita tahu bahwa seperti yang disampaikan ataupun hasil kajian KPK, misalnya untuk Kalimantan Timur, itu kalau dijumlah-jumlahkan wilayah pertambangan yang sudah dikeluarkan izinnya itu luasnya lebih luas daripada wilayah provinsi. Artinya apa? Tumpang tindihnya itu sudah sangat besar. Karena luas wilayah pertambangan lebih luas daripada wilayah administratif provinsi. Nah, itu yang bisa dijadikan contoh bahwa betapa wilayah pertambangan ini sebetulnya masih banyak masalah di lapangan. Nah, itu baru contoh di Kalimantan Timur. Mungkin kalau diungkap lagi yang lain-lain bisa lebih banyak lagi. Oke, lanjut. Slide berikutnya. Oke. Nah, undang-undang ini diharapkan bisa memperkuat kebijakan peningkatan nilai tambah. Saya kira kita
bagi teman-teman yang pernah membaca atau mendengar berita bahwa masalah kewajiban membangun smelter ini begitu heboh pada saat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 diundangkan. Nah, karena diberi waktu 5 tahun harus selesai. Dan ternyata setelah 5 tahun berlaku undang-undang itu, tahun 2014, itu tidak ada smelter yang jadi. Nah, sehingga ya dibuatlah akrobatik macam-macam yang dibuat dalam peraturan pemerintah PP 23 tahun 2010 itu yang dirubah beberapa kali. Dan bahkan ya perusahaan sebesar Freeport pun sampai sekarang smelternya nggak jadi-jadi. Jadi kita bisa melihat bahwa penting antara keselarasan ketika undang-undang ini dibuat dan juga memperhitungkan sejauh mana dampaknya. Nah, memang pertimbangannya banyak, tapi ya faktanya yang kita bisa lihat bahwa smelter-smelter ini baru serius dibangun kira-kira 3-4 tahun terakhir lah, ketika ada belait ataupun peraturan perundangan yang dibuat bahwa kemajuan pembangunan smelter itu berpengaruh ataupun dijadikan dasar untuk memberikan kuota ekspor kepada perusahaan-perusahaan pemegang IUP. Nah, sejak dilakukan kebijakan seperti itu, baru perusahaan serius untuk membangun smelter. Nah, lanjut. Nah, kemudian saya melihat ada juga upaya untuk mendorong kegiatan eksplorasi minerba. Nah, sebetulnya ini hal yang sangat positif. Tapi sayang sekali dalam undang-undang ini dalam rumusannya tertulis dengan menggunakan kata dapat memberikan penugasan. Nah, kata dapat memberikan penugasan penyelidikan ini diksi yang menurut saya memiliki kelemahan dalam implementasi. Karena ya dapat itu artinya bisa ya, bisa tidak. Dan kita bisa berkaca bahwa sedangkan pada undang-undang sebelumnya saja yang jelas-jelas seperti tadi pasal 103 Undang-Undang Minerba itu bahwa wajib memurnikan di dalam negeri, yaitu dengan membangun smelter, itu juga masih akhirnya banyak perdebatan. Apalagi kalau digunakan diksi kata dapat, sehingga ini bisa ya, bisa tidak juga. Artinya ya tidak terlalu serius lah. Padahal menurut saya penemuan deposit minerba ini sebetulnya adalah jantung daripada pembangunan bidang minerba ini. Karena kalau misalnya deposit minerba ini tidak ditemukan deposit yang baru, maka deposit yang lama ini lama-lama juga akan habis. Nah, dan juga ketika saya berdiskusi dengan teman-teman dari Badan Geologi Kementerian SDM, itu mereka mendapatkan anggaran yang sangat minim untuk melakukan eksplorasi minerba. Nah, jadi saya melihat dari sisi itu memang harusnya ada penguatan kepada badan-badan ataupun lembaga-lembaga riset negara ini untuk bisa menemukan lebih banyak lagi deposit-deposit minerba. Tahu banyak beberapa potensi minerba yang sangat penting untuk kedepannya. Ya, mungkin tidak disebut, saya bahas dulu pada kesempatan ini. Silakan lanjut screen berikutnya, slide berikutnya. Ya, kemudian
pengaturan khusus tentang izin pengusahaan batuan. Nah, sebetulnya ini sudah sering sekali dikemukakan oleh ataupun diminta oleh pemerintah kabupaten kota ya. Jadi banyak sekali audiensi di DPR itu yang dari bakal itu dari DPRD-nya maupun dari bupatinya dan sebagainya itu untuk mempertanyakan mengenai kewenangan dalam hal pemberian izin pengusahaan ataupun penambangan batuan ini. Karena bagi mereka ya ini bagian yang bisa memungkinkan ada tambahan pendapatan daerah gitu. Dan memang kalau dilihat fakta di lapangan bahwa tambang-tambang seperti ini banyak yang menjadi memiliki dampak terhadap rusaknya infrastruktur di daerah. Juga kerusakan lingkungan dan sebagainya. Kita bisa lihat, saya pernah mengunjungi beberapa tambang-tambang batuan di daerah itu, wah itu sudah banyak yang rusak parah lingkungannya, itu tidak jelas bagaimana pemulihannya juga gitu. Dan daerah, kabupaten, kota itu merasa kami aja nggak dapat apa-apa, masa kami harus keluar uang untuk memperbaikinya. Termasuk seperti kerusakan jalan. Saya pernah berbicara dengan salah satu kepala daerah di Kalimantan Barat juga mengeluhkan seperti itu. Jalan kami rusak oleh truk-truk yang besar itu, alat-alat tambang dan sebagainya. Tapi kami nggak punya anggaran. Kami perbaiki hari ini, itu 3-4 bulan aja udah rusak lagi. Nah, bagaimana? Siapa yang bertanggung jawab? Kalau terus-terus begini ya jempol juga kami. Nah, padahal ya dalam aturan penerimaan aturan bagi hasil mereka boleh dikatakan sangat kecil. Jangankan yang kabupaten kota, yang provinsi aja sangat kecil. Tidak sebanding dengan kerusakan infrastruktur dan lingkungan yang mereka alami. Belum kalau ada masalah-masalah sosial di masyarakat. Lanjut. Nah, kemudian RUU Minerba juga ini atau revisi Undang-Undang Minerba ini juga mengakomodir judicial review yang sudah terjadi ataupun sudah berlangsung, sudah dilakukan di MK. Dan saya kira ini ada hal yang positif juga bahwa MK meluruskan bahwa apapun wilayah pertambangan yang ditetapkan di daerah itu harus memperhatikan Pemda, harus Pemda yang menentukan lebih dahulu wilayahnya, dan tentu Pemda dalam penentuan itu memperhatikan aspirasi dari masyarakat. Karena masyarakat yang langsung menerima akibatnya ataupun dampaknya, kalau perusahaan kan bisa datang dan pergi, sementara masyarakat yang ada di situ yang menetap, mereka nggak bisa pergi kemana-mana. Nah, kalau perusahaan sih nggak cocok di sini, bisa pindah cari yang lain lagi. Nah, ini saya kira poin yang cukup penting dengan adanya putusan MK ini. Nah, lanjut. Nah, kemudian ada hal baru dalam RUU Minerba ini adalah mengenai perlunya dibuat rencana pertambangan minerba. Nah, ini sebetulnya cukup baik karena selama ini perencanaan tambang minerba ini boleh dibilang sangat parsial. Tergantung pada usulan dari pemohon IUP gitu. Nah, dengan adanya rencana ini, maka tentu ini akan ada hal-hal yang tidak hanya dilihat dalam jangka pendek, tapi juga bisa dilakukan kajian sampai untuk jangka panjangnya seperti apa. Nah, saya kira itu poin penting yang menjadi dalam rencana pertambangan minerba ini. Nah, saya kira hanya memang yang juga menjadi
kritik kami, yaitu dihapuskannya pasal 114 ayat 4, di mana dia mestinya ada upaya atau ada instrumen untuk bisa menghentikan sementara pertambangan kalau ada kondisi tertentu dalam daya dukung lingkungan itu yang tidak mampu lagi diterima ataupun ditanggung oleh daerah itu ketika terjadi operasi tambang besar-besaran. Nah, sebab kalau menunggu dari pemerintah pusat sebagai pihak yang mengeluarkan izin, maka tentu ini akan bisa memakan waktu yang cukup lama. Sementara bisa jadi di lapangan itu potensi krusial di masyarakat itu bisa bersifat eskalatif yang cukup cepat. Bahkan saya sendiri pernah mengalami ketika mendampingi beberapa anggota dan pimpinan Komisi 7 di Jawa Timur itu sampai kami itu disandra oleh masyarakat karena adanya penolakan terhadap wilayah pertambangan di Jember. Jadi masyarakat itu ingin supaya keputusan tentang masalah wilayah pertambangan rakyat itu atau wilayah pertambangan itu, wilayah usaha pertambangan itu diputuskan saat itu juga. Kami tidak boleh pulang. Jadi itulah contoh dinamika yang ada dalam masyarakat. Sehingga mau tidak mau pada saat itu pun kita ya harus memiliki cara untuk bisa menyelesaikan, paling tidak secara sementara menyelesaikan masalah itu. Yaitu dengan menandatangani surat pernyataan yang ditantangani oleh pimpinan Komisi 7. Sebelum bisa meninggalkan balai desa yang dikepung oleh ratusan warga gitu. Oke, itu contoh yang di lapangan. Lanjut. Nah, ini pemberian insentif kepada perusahaan yang membangun smelter dan PLTU mulut tambang. Nah, sebetulnya ini sudah berjalan sebetulnya. Tinggal aplikasinya. Nah, kami menyorotinya begini, bahwa misalnya soal pembangunan smelter, ini tidak ada standar teknologi yang ditetapkan. Ya. Jadi, apalagi yang beberapa smelter nikel itu yang pernah jadi viral di mana-mana, ya, itu teknologi yang dipakai itu sebetulnya sudah teknologi lama. Tapi kenapa tetap diizinkan? Dan itu sangat tidak efisien. Sebetulnya kalau kita tanya langsung pada yang bangun juga, mereka mengakui bahwa ini tidak efisien. Nah, misalnya seperti harus menggunakan bahan antrasit dalam dalam smelternya itu. Antrasit itu sangat mahal. Sehingga ketika harga antrasit ini naik cukup tinggi, mereka itu tidak berproduksi dulu atau menunda produksinya. Karena setelah dihitung-hitung lebih mahal biaya produksi daripada hasil daripada produksinya. Nah, jadi pada akhirnya smelter itu hanya dibangun saja, tapi tidak dioperasikan. Saya kira kalau mau jujur, Kementerian SDM harus atau Dirjen Minerba harus mengumumkan smelter itu yang sudah jalan yang mana sih, yang jalan beneran, yang mana yang hanya jalan asal jalan sebentar kemudian mati lagi. Karena ada indikasi di lapangan juga bahwa
smelter-smelter ini dibangun, dia hanya memindahkan alat-alat itu dari misalnya dari Cina, kemudian ya bongkar pasang gitu sampai di sini dipasang kembali langsung jadi gitu. Dan dengan begitu mereka bisa mengklaim bahwa kami sudah bangun smelter dan bisa mendapatkan kuota ekspor. Nah, jadi ini saya lihat belum begitu terungkap. Nah ini saya kira banyak smelter yang tidak puas. Memang dulu alasannya bahwa harga masih rendah, tapi ketika harga tinggi juga mereka tidak beroperasi. Mereka lebih cenderung untuk mengekspor ore sebanyak-banyaknya sesuai dengan kuota yang diterima. Nah, bahkan ada yang ya di lapangan itu smelternya itu tidak dibangun, tapi kuotanya yang cukup besar atau ditambah terus, sehingga membuat antar perusahaan itu ada yang iri gitu. Kok bisa begitu gitu. Nah, tapi itulah fakta di lapangan. Baik, saya lanjutkan dengan slide berikutnya. Halo? Ya, lanjut, Pak. Oke. Nah, penguatan peran BUMN. Nah, ada yang positif juga dalam undang-undang ini bahwa BUMN akan ditambahkan dalam penyerapan saham investasi dari Badan Usaha Pemegang UP atau IPK. Tapi kita juga harus ingat bahwa pada tahun lalu ini revisi ke-6 dari PP 23 itu sempat macet hanya karena ada surat dari Menteri BUMN Rini Sumarno yang meminta BUMN itu diutamakan, diprioritaskan dalam mendapatkan wilayah pertambangan dari bekas KK dan ataupun PKP 2B. Nah, bahkan KPK pun memberikan pertimbangan yang sama. Nah, tapi saya melihat dalam revisi ini tidak dimunculkan itu. Artinya apa? Ya BUMN ini dianggap seperti perusahaan biasa yang juga silakan kalau mau mendapatkan wilayah pertambangan ya Anda ikut lelang gitu ataupun mengajukan sendiri melalui seperti perusahaan lainnya. Nah, padahal instrumen BUMN ini sangat penting untuk bisa memperkuat industri pertambangan nasional. Nah, memang ada yang memberi anggapan bahwa bisa nggak BUMN ini menggarap ini dan kalau mereka ditambah lagi wilayah pertambangannya. Nah, saya kira ini bisa dibuktikan bahwa sebetulnya banyak perusahaan-perusahaan tambang yang sekarang ini yang punya izin ataupun punya kontrak itu justru mereka secara operasional itu dikerjakan oleh kontraktor aja. Sedangkan perusahaan pemegang IUP-nya itu atau IPK itu hanya manajemen. Jadi pada dasarnya kalau hanya seperti itu BUMN juga bisa. Dia punya wilayah, dia wilayah tambang, dia punya ini dan sebagainya. Kenapa tidak? Nah, nanti bisa dia lelangkan lagi kepada kontraktor untuk yang menambangnya, untuk mengolahnya, kan bisa juga. Jadi saya kira alasan itu masih sulit. Dan kalaupun begitu, kenapa kita seperti sekarang ini Min ID harus membeli saham Vale Indonesia kalau dia tidak punya keinginan untuk menguasai wilayah tambang itu. Nah, saya kira itu logisnya kira-kira seperti itu. Oke. Lanjut. Masih ada beberapa slide lagi. Oke, mungkin bisa dipercepat ya, Bang. Lanjut. Oke. Nah, ini yang seru ini. Salah satunya yang banyak beredar selama ini itu bagaimana soal perpanjangan KK dan PKP. Nah, ini memang dilematis sekali
Karena pemerintah di satu sisi saat ini ingin meningkatkan investasi. Sementara di sisi lain, pada saat undang-undang ini dibentuk ketika pertama kali tahun 2009, setahu saya nafasnya itu adalah bagaimana keadilan itu harus terwujud. Nah, sehingga sebuah perusahaan pemegang KK atau PKPDB yang punya lahan ratusan ribu hektar itu, dan dia hanya mengolah puluhan hektar ataupun ribuan hektar saja, kemana yang lain? Jadi seolah-olah mereka hanya menguasai saja untuk bisa menaikkan sahamnya dan sebagainya, tapi tidak mengolah, tidak berdampak kepada negara. Sehingga muncullah ide pada ataupun ketentuan waktu itu bahwa maksimal 15.000 hektar aja gitu. Karena itu dianggap sudah cukup logis untuk suatu perusahaan. Nah, ini dengan perpanjangan sekarang ini tidak ada penciutan dan juga mereka bisa langsung mendapatkan izin itu menjadi berubah menjadi IPK tanpa lelang, tanpa ini memang agak berbeda. Ini yang perlu kita kritisi saya kira. Ya. Ketika Pertamina mendapatkan blok rokan, dia harus menyetor ratusan jutaan dolar untuk untuk membayar signature bonus. Jadi ikut lelang tapi juga tetap bayar gitu. Nah, ini tidak, perusahaan-perusahaan ini dia langsung dapat gitu, tinggal lanjut aja seperti biasa. Nah, ini banyak menjadi sorotan. Nah, jadi saya kira poin juga penciutan ini saya kira perlu diangkat kembali karena ini soal keadilan, dan juga saya rasa kalau perusahaan itu wilayah tambang itu makin banyak dikelola oleh perusahaan, maka potensi pendapatan pemerintah itu justru semakin besar. Ya, benar. Dengan hanya satu perusahaan menggunakan lahan yang ratusan ribu hektar, ya berarti kan terbatas juga penerimaan negara. Ya. Kecuali hanya untuk biaya sewa lahan kan seberapa. Oke, terakhir. Mungkin satu slide lagi. Oke, siap. Ini masalah isu lingkungan hidup. Nah, memang ada poin positif ya, kita harus akui dalam revisi ini pemegang izin yang tidak melakukan reklamasi dan pelayanan itu tidak hanya didenda, tapi sekarang bisa dipidana. Nah, ini saya kira ini sebuah kemajuan, dan itu juga reklamasinya harus 100%. Selesai. Jadi tidak bisa lagi dia hanya sekedar-sekedarnya kemudian dia tinggalkan tanpa jelas, kemudian dia ganti nama perusahaan lagi. Nah, ini dengan adanya subjek hukum dalam hal perusahaan ini tidak menjalankan reklamasi dan pasca tambang, nah ini saya kira ini faktor besar. Nah, tapi saya perlu mengingatkan lagi, apakah ini bisa berjalan dengan baik? Karena faktanya apa yang terjadi pada tambang Freeport yang sudah diaudit oleh BPK pun ya hanya begitu-begitu saja. Tidak ada sesuatu yang wah yang kita bisa lihat. Ya, benar. Demikian pula seperti yang terjadi, PT Newmont itu menyimpan limbah tailingnya itu di laut dalam, di Teluk Senunu, di Lombok. Itu juga bagaimana reklamasinya? Nah, apa dia dibiarkan aja membuang semau-maunya gitu? Nah, apalagi pasca tambangnya itu lebih parah lagi mungkin. Nah, ini saya kira hal-hal yang harus kita kritisi, bahwa kita melihat undang-undang ini tidak hanya sekedar hitam putihnya, tapi bagaimana realitasnya juga. Karena
kita tentu sudah punya pengalaman dengan sebelumnya ataupun di undang-undang yang lain. Saya kira itu Mas Akmal yang